Pelaku ini berhasil kami amankan pada sesaat setelah kejadian pada hari Jumat itu. Tersangka selanjutnya kami lakukan penangkapan dan dilakukan penahanan untuk 20 hari ke depan sejak hari Sabtu itu. Selanjutnya terhadap pelaku ini kami lakukan penahanan di rutan Polsek Panakukang, di rutan perempuan. Nah, untuk keseharian pelaku sendiri, kebetulan saat ini ada tahanan perempuan juga di ruang tahanan Mako Polsek Panakukang ini. Terhadap pelaku kami tempatkan bersama-sama dengan tahanan yang lainnya. Kemudian keseharian daripada si pelaku ini kami berupaya juga melakukan pendekatan secara emosional. Kemudian kami libatkan juga orang tuanya. Kami libatkan orang tua daripada si pelaku ini agar bisa menyesuaikan dengan kondisi di dalam ruang sel ini. Dari aktivitas keseharian selama 3 hari terakhir ini, apa ada atau kegiatannya yang agak mencurigakan atau gerak-gerik yang mungkin atau gimana? Iya, yang nampak itu pelaku masih berusaha menyesuaikan, masih berupaya untuk menyesuaikan dengan kondisi sel yang berada di Polsek Panakukang ini. Kemudian kami juga sampaikan kepada rekan sesama satu selnya, sesama perempuan, supaya menyampaikan kepada si pelaku ini agar dapat menyesuaikan dengan kondisi sel. Di sel perempuan itu ada berapa? Saat ini ada 4 orang Perempuan. Sebagian juga merupakan tahanan jaksa. Ini tersangka apa sudah ada yang jenguk dari keluarganya atau bagaimana? Ya, untuk saat ini ada dari pihak keluarga yang membesuk daripada si pelaku ini, namun tetap kami batasi mengingat masa pandemi ini tahanan tidak diperbolehkan untuk ketemu dengan pembesuknya. Lalu tersangka dia diancam hukuman berapa itu? Dia 15 tahun. 19 tahun ya. 338. Iya, 338, 351. Ya. Ada tidak penyesalan dari si pelaku ini setelah melakukan aksinya? Iya, pelaku nampak dan menyatakan menyesal telah melakukan perbuatan terhadap si korban ini. Itu dia sudah sadar atau bagaimana itu? Sudah tidak trauma lagi atau bagaimana? Boleh disampaikan? Iya, jadi hari ini kami melakukan konseling terhadap si pelaku ini dengan melibatkan, dan kami bekerja sama dengan psikolog dari P2 TP2 Kota Makassar. Kami juga akan melakukan pemeriksaan kejiwaan. Ini sementara kami jadwalkan dengan pihak rumah sakit psikiater dari Rumah Sakit Bayangkara Makassar. Ini Bang, kan yang beredar itu dia aksinya ini dia terencana itu, maksudnya dia itu bagaimana itu infonya yang beredar? Dia terencana bawa pisau dari rumahnya terus dia menikam. Iya, keterangan daripada si pelaku sendiri memang pisau atau alat yang digunakan itu dia bawa dari rumahnya. Ini sementara kami dalami terus. Yang jelas proses penyidikan kami berdasarkan hasil olah TKP, kemudian hasil pemeriksaan saksi-saksi yang berada di TKP, termasuk orang-orang yang mengetahui kejadian ini, baik sebelum, pada saat kejadian, termasuk pada saat kejadian, beserta petunjuk dan alat-alat bukti lainnya. Berarti ini dia terencana memang Ya. Kalau pasalnya kenapa bukan pasal 340 yang dikenakan atau di mana? Kita tunggu hasil penyidikan. Kita terapkan juga pasal 340. Ya. Yang jelas kami punya waktu 20 hari. Ya kan? Ya. Tidak selesai hari ini perkaranya, bukan selesai 1 hari 2 hari ini. Ya. Kami nanti akan kirim berkas ke kejaksaan, berujung di persidangan di pengadilan. Penerapan pasal juga nanti dalam sidangnya kan dalam sidang terbuka. Ya. Ya kan?